Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rida Mulyanti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pesisir Selatan. Di sini, di modul 1.4 ini, saya akan mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit-bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Aksi nyata budaya positif ini bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Dan adapun lini masa dari kegiatan tersebut, yang pertama, bersama rekan CGP yang lain menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah serta meminta izin mengimplementasikan bersama rekan guru. Yang kedua, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas yang lain untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Yang ketiga, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Yang keempat, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan implementasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Tolak ukur dari kegiatan ini yaitu siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan baik dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Adapun tolak ukurnya, yang pertama yaitu rencana perbaikan, yang kedua mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala, yang ketiga menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan, yang keempat menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada, dan terakhir berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Dan harapan saya setelah melakukan implementasi ini, semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Konsep inti dari budaya positif itu yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Berikut adalah PPT implementasi budaya positif di sekolah yang akan saya laksanakan nanti. Implementasi budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif suatu pendekatan dalam menerapkan disiplin diri dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan paksaan, ujian, atau hukuman.
Disiplin positif, suatu pendekatan dalam menerapkan disiplin diri dalam diri anak tanpa hukuman. Motivasi perilaku manusia, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya, dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru ada 5 macam, yaitu yang pertama, penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat salah. Posisi kontrol seorang guru yang terbaik itu adalah posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang dapat diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dan tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut adalah contoh penanganan kasus dengan segitiga restitusi. Katanya kamu sudah terlambat. Ya. Menurut kamu sudah berapa kali terlambat? Ya, sering. Kalau sering terlambat itu merupakan kesalahan? Ya. Berbuat kesalahan itu mungkin berusaha. Setelah pasti berbuat salah. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Setuju? Kita coba cari solusinya ya. Dia lagi datang terlambat pasti ada alasannya. Pasti sering terlambat. Karena saya sedang berkadang bu, sedang mengapai jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang kita sepakati? Tahu. Kalau terlambat datang sekolah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu lambat? Disiplin bu. Menurut kamu disiplin itu penting nggak buat diri kamu? Penting bu. Dengan disiplin saya bisa tepat waktu dan menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, pekerjaan kita jadi menumpuk, dan yang lain. Jadi, saya masih sering terlambat. Saya mohon maaf, saya sering terlambat. Ya, Nabi, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara minta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sini? Saya akan tidur dengan cepat dan tidak akan begadang lagi ketika terlambat di sekolah. Baik Nabi, kamu sudah melakukan solusinya. Dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rusli Aldi dari kelas F9.
Terima kasih kepada Ibu Guru. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi agar tidak terlambat ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatih, tadi Bu dengar dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya sama Dika. Iya Bu, benar. Soalnya kesel sih sama dia. Kenapa kesel? Ya karena dia selalu nyontek kerja sama saya. Terus juga cuma PR, cuman dia juga nyontek tugas lainnya. Kalau itu di posisi kamu mungkin juga pernah lakukan hal yang sama. Terus apa yang kamu lakukan terhadap Dika? Saya sih marah-marah, terus maki-maki dia, dan tanpa sadar saya juga ngebrak meja Bu. Oh begitu. Pasti kamu melakukannya ada alasannya ya. Iya Bu, ya mungkin dong saya cuma diam aja. Sementara dia nggak tahu kalau saya tuh udah bersusah payah buat ngerjain tugasnya, tapi dia cuma nyontek dan nggak mau berusaha sendiri. Ya wajar lah kalau kamu marah. Karena tidak rela pekerjaan kamu dicontek sama Dika. Ibu menghargai tindakan kamu yang tidak terlalu lebih dari misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan. Tindakan kamu yang marah sampai mengebrak meja itu apa sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut saya nggak sesuai Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Menurut saya mungkin saya udah nggak menghargai teman Bu. Ya, betul. Menurut kamu saling menghargai antar teman itu penting atau tidak? Iya Bu, penting. Kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah? Harus lebih bersabar lagi Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Iya Bu, saya bersedia. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar dengan teman-teman saya yang mencontek. Terus juga saya juga harus lebih dapat mengontrol emosi saya. Dan kalau masih ada teman yang mencontek sama saya mungkin dapat melaporkannya kepada wali kelas ataupun dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan. Hebat sekali tindakan kamu. Tetap semangat ya. Sekarang silakan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Triwahyuna Pitasari dari fase F9. Di sini saya sangat senang sekali karena diajak berdiskusi dengan guru untuk mengendalikan diri dari amarah karena teman sekelas saya. Saya harus lebih banyak bersabar dan menghargai teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan dimanapun. Nah, itulah PPT implementasi budaya positif di sekolah saya. Selanjutnya, video kegiatan implementasi budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia beliau kita bisa datang pada kesempatan kali ini. Salawat berikan salam tidak lupa pula kita ucapkan buat junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta wakil, yang saya hormati yang sangat teristimewa yaitu bapak-bapak, ibu-ibu, rekan sejawat yang saya muliakan. Baiklah, di sini di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA sekolah kita yaitu SMA Negeri 1 Ranah Pesisir akan mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi saya
kalau kita semua Bapak Ibu pasti punya kemampuan untuk mewujudkan yang namanya budaya positif di sekolah ini. Nah, apa itu budaya positif Bapak Ibu? Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, itu budaya positif. Jadi nilai-nilai dan keyakinan kebiasaan yang bernilai positif itu yang namanya budaya positif tersebut. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Nah, apa aja konsep-konsep inti dari budaya positif itu Bapak Ibu? Yaitu seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, positif seorang guru, pembuatan keyakinan atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyediakan masalah. Nah, ini adalah konsep-konsep kita untuk menjalankan budaya itu di sekolah ini. Jadi ada yang namanya disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, terus posisi kontrol seorang guru itu harus bagaimana, dan pembuatan keyakinan sekolah. Kita di kelas, kita bikin pembuatan keyakinan, penerapan yang namanya segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan keyakinan-keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, itu budaya positif. Jadi nilai-nilai dan keyakinan kebiasaan yang bernilai positif itu yang namanya budaya positif tersebut. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Nah, apa aja konsep-konsep inti dari budaya positif itu Bapak Ibu? Yaitu seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, positif kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyediakan masalah. Nah, ini adalah konsep-konsep kita untuk menjalankan budaya itu di sekolah ini. Jadi ada yang namanya disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, terus posisi kontrol seorang guru itu harus bagaimana. Nah, konsep pertama yang kita jalankan dalam budaya positif itu adalah disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Suatu pendekatan dalam menerapkan disiplin diri dalam diri anak tanpa hukuman atau penyiksaan. Nah, itu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal yang dari diri dia. Nah, bukan paksaan atau dari hukuman tadi. Jadi itu disiplin positif. Yang kedua, konsep yang bisa dijalani adalah motivasi perilaku manusia. Nah, di motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya kita kan Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu itu kadang-kadang kan kita takut biar nggak dihukum. Nah, kita termotivasi mengerjakannya, jadi takut karena hukuman tadi. Nah, itu yang budaya nanti yang akan konsep-konsep itu nanti akan kita luruskan. Terus ada lagi yang kedua yaitu tentang imbalan. Nah, mereka melakukan itu biar dapat imbalan. Nah, itu adalah motivasi juga, masuk dalam motivasi perilaku manusia itu. Nah, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia itu. Nah, dari motivasi tadi ada hal yang menarik bagi saya yang di luar dugaan. Saya mempelajari motivasi perilaku manusia itu berupa penghargaan. Nah, selama ini saya merasa kalau penghargaan itu penting Bapak Ibu, karena ada penghargaan, ada pujian. Nah, itu kan kalau selama ini pengalaman saya memberi pujian yang berlebihan itu ternyata tidak baik juga Bapak Ibu terhadap perilaku jadinya.
contoh kecil aja dengan memberikan sebuah permen yang biasa mungkin juga saya pernah lakukan di kelas juga. Nah itu ternyata bukan masuk yang paling baik. Nah yang terbaik itu motivasi perilaku manusia itu adalah pada dirinya sendiri, kesadaran diri. Nah itu yang namanya motivasi perilaku manusia yang itu, bukan menghukum. Kalau kita sering menghukum ya Bapak Ibu, menghukum ini saya saja di kelas juga seperti itu, diri saya juga penghukum mungkin masuk juga dengan kategorinya. Tapi setelah mempelajari modul ini di guru penggerak ini, saya mulai berpikir kesininya itu menghukum dan memberi penghargaan itu bukan satu-satunya jalan kita untuk memotivasi diri anak itu. Nah itu ada nanti konsepnya di budaya positif ini. Merupakan posisi kontrol seorang guru. Ada namanya 5 ya Bapak Ibu. Ada yang namanya penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira dari yang 5 ini di posisi mana Bapak Ibu? Manajer? Pintar Bu Bella ya. Ada lagi, kalau saya sendiri sebagai guru, saya masih berada di posisi yaitu penghukum dan pemantau. Kenapa penghukum pemantau? Saya selalu penghukum itu ya Bapak Ibu bukan hanya sekedar mengatakan kamu push up ya 5 kali di depan, bukan itu penghukum. Penghukum itu juga, tapi yang paling itu sebenarnya dengan bahasa aja mungkin bisa juga itu penghukum Bapak Ibu. Contohnya awas ya, nah itu adalah penghukum Bapak Ibu. Berarti posisi kontrol kita sebagai penghukum itu yang mengatakan awas nanti ya. Nah, itu posisinya di penghukum, bukan belum kita lakukan aja posisi kita sudah di penghukum, itu namanya Bapak Ibu. Ya, itu yang saya pelajari di modul di CGP di modul 1.4 ini tentang budaya positif. Nah, terus ada lagi membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah ini gini, ayolah nggak kasihan sama ibu. Nah gitu, itu merasa bersalah terus kemarin udah ditolong, masa ya ibu nggak bisa ditolong sekarang. Nah itu juga membuat merasa bersalah itu Bapak Ibu. Jadi bahasa-bahasa itu sering yang Bapak Ibu mungkin pernah kita ucapkan. Kita nggak sadar apakah itu masuk kategori apa. Nah di CGP ini ada yang namanya posisi kontrol itu ada 5 ini. Nah dari situ saya juga belajar, oh ternyata posisi saya masih di penghukum dan pemantau tersebut. Nah kalau pemantau itu mungkin sudah berapa kali saya bilang, kamu tak tahu aturannya. Nah itu pemantau Bapak Ibu. Ya, nah, terus ada teman. Nah teman itu yang biasa mungkin juga kita lost control kalau menurut saya ya Bapak Ibu. Kenapa lost control? Karena kalau berteman kita sering dengan teman itu dengan siswa itu seperti teman saja. Begitu juga murid itu memperlakukan kita. Itu kalau itu mungkin sih kalau diri saya masih kurang yang seperti itu. Tapi ada mungkin beberapa teman. Jadi kalau yang kebanyakan kalau saya lihat ya Bapak Ibu itu kita adanya di posisi penghukum dan pemantau ini. Nah, yang manajer ini yang terbaik Bapak Ibu. Yang kata Bu Bella tadi, berarti Bu Bella udah yang terbaik. Manajer itu nggak ada yang namanya menghukum, nggak ada yang namanya teman, membuat merasa bersalah, nggak ada di sini. Di sini semuanya kita selesaikan dengan cara ada penyelesaian masalah. Nah, bagaimana cara penyelesaian masalah itu Bapak Ibu? Nah, itu yang namanya nah ini dia manajer tadi. Posisi kontrol seorang guru yang manajer itu adalah guru berbuat sesuatu bersama murid. Nah, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan masalahnya sendiri. Nah, posisi manajer ini mengacu pada restitusi. Nah, ini nanti jadi setiap masalah itu ada solusinya Bapak Ibu, bukan dengan cara menghukum tadi. Nah, di manajer ini kita bisa bertanya nanti kepada siswa itu. Ada beberapa pertanyaan yang membuat mereka itu tidak merasa tersudut. Nah, seperti itu. Nah, di manajer inilah nanti. Nah, kalau di manajer ini saya sudah mulai melakukannya. Tapi mungkin sebagai calon penggerak saya sudah melakukan, cuma belum semuanya jadi manajer saya Bapak Ibu di posisi manajer. Nanti kalau ada ya instruksi saya mengatakan kalau
berubah dari penghukum langsung ke manajer, itu kaget siswanya Bapak Ibu. Kalau bahasa kitanya seperti ini, apa ibu kan bagi-bagi coba kini lagi ibu di rumah sok siswa nanya. Jadi kita berproses, boleh berproses lambat-lambat, itu kata instruktur saya kemarin. Nah itu yang sedang saya terapkan di diri saya Bapak Ibu. Jadi mulailah dari sedikit-sedikit saya merubah, nggak jadi penghukum lagi. Oke Bapak Ibu, ini adalah posisi kontrol seorang guru. Nah dari yang telah saya terangkan tadi, ada yang perlu Bapak Ibu tanyakan tentang posisi kontrol seorang guru ini? Oke, Bu Siti silakan. Apa yang mau ditanyakan Bu Siti? Terima kasih sekali Ibu Rita Mulyanti telah memberi kesempatan kepada kami untuk bertanya. Di sini ada posisi kontrol seorang guru, diantaranya kontrol seorang guru sebagai penghukum, teman. Gimana urutannya tadi? Saya kurang apa? Semuanya. Berarti semuanya posisi kontrol seorang guru. Ya, jadi tadi yang saya sempat mengikutinya tentang pemantau. Jadi pemateri tadi menyampaikan tentang pemantau, saya susah juga untuk mengulanginya, tapi intinya yang saya tangkap di situ memang sebenarnya kita sebagai seorang guru memang harus selalu memantau peserta didik kita mulai dari awal kita mengenalinya sampai akhir kita mengenalinya juga. Maksudnya akhir dia belajar dengan kita. Jadi dalam memantau itu kita tidak mesti selalu memberikan hal-hal negatif, memantau hal-hal negatif saja yang terjadi terhadap siswa didik kita, tetapi hal positif pun perlu kita pantau. Misalnya selama ini anak kita jarang masuk atau masuknya seperti ayam gadis bertelur, nah sebulan berikutnya dia rutin masuk dengan kita, itu kan merupakan pemantauan dan kita perlu memberikan apresiasi kepada anak kita. Kamu bagus sekarang ya, sebulan yang lalu kamu masuknya jarang, tapi bulan ini kamu masuknya sudah rutin, luar biasa, perlu kamu pertahankan ya nak ya. Harusnya kita kan seperti itu biar anak kita selalu termotivasi. Jadi jangan yang negatif saja terus kita sodorkan kepada anak-anak kita. Begitu, mungkin bukan pertanyaan tapi hanya menyampaikan apalah namanya itu. Oke, terima kasih Bu Lida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bu Siti yang luar biasa memberi masukannya. Ya, pemantau itu bukan hanya yang positif, yang negatif ya Bapak Ibu. Yang namanya saya mengatakan ini kan posisi kontrol seorang guru, bukan mengatakan ini jelek semua ya Bapak Ibu. Dari tadi kita mengatakan ini semuanya, cuma yang posisinya yang bagus itu tadi yang saya katakan mengapa di manajer tadi. Nah, karena pemantau juga boleh baik yang buruk, yang merasa salah atau gimana, tapi juga yang terbaik juga kita pantau juga boleh. Tapi posisi yang terbaik itu dari manajer semuanya diselesaikan dengan penyelesaian masalah tadi. Nah itu yang di manajer tadi. Semuanya nggak ada yang jelek, cuma posisinya ada. Mungkin dari semua itu kan kalau kita urutkan yang terbaiknya, nah terbaiknya itu di posisi itu. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan tentang posisi kontrol dari seorang guru ini Bapak Ibu? Nah, langkah selanjutnya yaitu konsep positif itu adalah keyakinan kelas. Kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas Bapak Ibu? Yaitu menerapkan atau membuat kesepakatan antara kita dengan murid. Itu biasanya dilakukan di awal semester Bapak Ibu. Di awal semester kita bikin kesepakatan antara kita dengan siswa, apa-apa saja yang boleh mereka lakukan di kelas, apa-apa saja mereka yang tidak boleh. Nah, dari nanti kita bikin bersama dengan siswa itu, oh ini boleh, ini tidak. Nah, itu kan bahasa mereka kan masih rancu Bapak Ibu. Misalnya, tidak boleh membawa HP ke kelas. Kan itu
Pernyataan universal itu maksudnya adalah Bapak Ibu kita ubah dengan bahasa yang singkat. Contohnya, datang tidak boleh terlambat. Nah itu masuk ke mana itu Bapak Ibu? Masuk ke kategori mana dia kalau kalimat universalnya itu bilang? Tidak boleh datang terlambat. Mana kira-kira kalimat universalnya? Kalimat yang kita menjadikan misalnya kalau kita bikin keyakinan kelas di kelas itu kita kan ada beberapa pernyataan nanti dari anak. Misalnya tidak boleh membawa HP, terus tidak boleh datang terlambat. Nah kalimat-kalimat itu tidak seperti itu kita bikin keyakinan kelas, tapi kita ubah menjadi kalimat-kalimat universal. Kalimat yang sedikit saja. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Tidak boleh datang terlambat. Itu masuk keyakinan yang mana kira-kira Bapak Ibu? Nah itu masuk ke keyakinan yang namanya disiplin. Ya disiplin Bapak Ibu kan tidak boleh terlambat. Nah jadi kita tidak membuat keyakinan kelas itu tidak boleh datang terlambat, tapi bikin aja jadinya disiplin. Nah seperti itu Bapak Ibu, itu keyakinan kelas itu. Nah begitu juga misalnya biasa yang mengatakan yang tidak baik. Nah itu jadinya nanti ada yang namanya sopan santun, gitu kan, bahasanya mulai seperti itu, atau saling menghormati. Nah itu kata-kata universal yang dijadikan dari keyakinan kelas. Nah itu yang kita bikin nanti suatu keyakinan kelas. Nah itu yang harus kita sepakati bersama mereka, tidak boleh melanggarnya, karena itu sudah disepakati. Nah itu yang namanya keyakinan kelas tadi atau keyakinan sekolah. Nah ini dia yang terakhir yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah di sini guru yang berperan itu yang berperan sebagai manajer tadi, nah dia dalam menyelesaikan masalah itu tidak lagi dengan marah-marah atau gimana, tapi ada 3 tahapnya, yaitu tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas mereka dulu, menstabilkan identitas. Setelah itu validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, jadi dengan segitiga restitusi ini bisa menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bagaimana cara penyelesaian masalah ini? Nah, yaitu menstabilkan identitas tadi. Kita misalnya ada masalah nih dengan anak, dengan siswa, bukan masalah misalnya dia bertengkar di kelas Bapak Ibu. Nah, dia sedang bertengkar di kelas, kita panggil dia ke kantor. Kita tanya Bapak Ibu, kita tanyanya bukan mungkin sudah pernah juga sebenarnya mungkin Bapak Ibu melakukan yang namanya segitiga restitusi ini, cuma mungkin tidak bertahap seperti ini. Kalau saya mungkin cuma di validasi tindakan yang salah saja, mungkin saya belum ada yang namanya menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas itu kita nanya dulu, masuk kita ke dirinya dia siswa itu. Contohnya seperti ini, misalnya Ibu panggil, misalnya Devi, tadi Ibu dengar kamu bertengkar ya dengan temannya di kelas. Tanya itu dulu Bapak Ibu. Iya Bu, katanya kan gitu. Kenapa kamu marah? Bertengkar gitu kan? Habis ini begitu, wajar lah kalau kamu marah. Nah itu bahasa yang kita dulu. Kalau Ibu di posisi kamu, Ibu juga pasti akan melakukan hal yang sama. Nah itu yang namanya memvalidasi, menstabilkan identitas tadi. Masuk kita ke diri dia, samakan dia dengan diri kita dengan dia dulu Bapak Ibu. Itu menstabilkan dulu. Wajar lah kalau kamu marah. Kalau di posisi kamu juga pasti marah. Nah itu adalah menstabilkan identitas tadi. Nah setelah itu menstabilkan identitas. Nah setelah itu validasi tindakan yang salah. Kita tanya sama dia kesalahannya apa, di mana dia merasa bersalah, kenapa dia seperti itu. Nah kalau sudah tahu nanti dia menjawab jawaban dia. Nah kita tanyakan keyakinan kelas kita tadi yang setelah kita sepakati tadi Bapak Ibu. Dengan kamu marah-marah seperti itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang telah kita bikin. Nah kita seperti itu proses langkah-langkah yang seharusnya. Nah nanti ditanya lagi, nah kalau tidak sama bagaimana? Bagaimana solusinya? Kita tanya solusinya, bagaimana baiknya dia itu. Nah jadi anak nanti yang menemukan solusinya Bapak Ibu, bukan kita lagi dengan langsung menanyakan
tahu bertahap, ada 3 tahapnya. Nah itu yang namanya menstabilkan identitas, validasi tindakan, baru yang ketemu yang terakhir menanyakan keyakinan tadi. Setelah tahu, anak itu akan tahu sendiri apa yang akan mereka lakukan. Contohnya marah-marah jadi karena temannya sering nyontek. Nah karena teman-temannya sering nyontek, nah bagaimana solusinya dia bisa menyelesaikan masalah itu? Nah misalnya, ya Bu, saya salah, kalau besok gimana? Nah kalau besok, kalau seandainya ada lagi teman seperti itu, saya tidak akan langsung marah-marah, tapi saya akan melapor ke wali kelas atau guru mata pelajarannya. Nah seperti itu. Jadi dia yang menemukan solusinya, bukan kita yang kasih solusi kepada dia. Nah itu yang namanya validasi segitiga restitusi tadi Bapak Ibu. Nah itu yang tadi kata saya tadi Bapak Ibu, yang saya hanya menggunakan menstabilkan identitas. Kalau posisi saya kita sering lakukan yang namanya menstabilkan identitas saja. Kita belum ada di posisi yang pertama dan kita juga belum ada di posisi yang ketiga. Nah contohnya ini yang menstabilkan identitas itu yang memberikan yang kata saya tadi pernah berbuat salah. Nah ini seharusnya dulu yang awal itu kata saya tadi Bapak Ibu. Jadi awal itu kita harus mengatakan dulu, seseorang pasti berbuat salah. Kalau di posisi kamu juga mungkin ibu melakukan hal yang sama. Nah itu adalah kata-kata yang harus kita katakan dulu di segitiga restitusi ini. Belum langsung pokoknya saja. Nah, hal penting. Nah di sini yang penting dipelajari di sini adalah budaya positif itu yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak melakukan satu-satunya itu langsung marah-marah di kelas. Nah ini yang akan kita berlakukan di sekolah kita Bapak Ibu. Nah ini yang saya dapat di CDP yang sangat bermanfaat. Ternyata budaya positif itu memang sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Apalagi dengan mendidik murid. Itu kalau saya sebelum mempelajari ini di modul 1.4 tentang budaya positif ini, benar-benar saya jauh sekali dari yang namanya budaya positif ini Bapak Ibu. Tapi setelah saya mempelajari, saya mulai melihat sedikit-sedikit perubahan. Ternyata seperti ini ya, ternyata seperti ini. Bukan yang marah menghukum, memberi penghargaan juga bukan yang terbaik. Ternyata yang terbaik itu adalah dengan cara yang kita memberikan satu-satu ini yang dikerjakan dulu. Terus kalau anak itu terlambat, bagaimana penanganannya yang selama ini juga bagaimana ya, enggak main langsung hukum saja ya mesti. Oh tidak, kalau saya sendiri seperti itu. Tapi setelah saya mempelajari ini saya mulai berubah, tapi ya tidak belum 100% perubahannya ya Bapak Ibu, karena ini saya juga masih belajar. Nah masih belajar di sini juga baru modul 1.4. Jadi ini adalah gambaran-gambaran, mudah-mudahan nanti kita kedepannya di SMA Negeri 1 Randa Pesisir ini bisa menerapkan budaya positif ini. Jadi konsep-konsepnya juga sudah ada tadi saya terangkan. Jadi kita bisa mulai dari diri kita sendiri dulu Bapak Ibu ya. Nanti baru bisa kita implementasikan terhadap murid. Mungkin sampai di sini saja presentasi saya tentang budaya positif. Terima kasih. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Saya di sini juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi dari SMA 1 Randa Pesisir. Dalam hal ini, terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Rida Marianti yang telah memberikan kesempatan. Dalam hal ini, saya menyampaikan bahwa apa yang telah dipresentasikan dari Ibu Rida Marianti sangat banyak sekali ilmu yang saya dapat, seperti
semangat sekali untuk mengikuti calon guru penggerak selanjutnya. Mohon kerjasamanya nanti Bu Rida. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeliza Nursal, Wakil Bidang Kurikulum di SMA 1 Ranah Pesisir. Pengimbasan yang telah dilakukan oleh CGP yang bernama Ibu Rida Mulyanti di SMA 1 Ranah Pesisir, alhamdulillah berlangsung dengan baik dan sukses. Bu Rida Mulyanti dan CGP lainnya yang ada di SMA 1 Ranah Pesisir ini telah membagikan berbagi ilmu kepada teman-teman guru yang lain tentang apa itu budaya positif. Bagaimana segitiga restitusi yang bisa dilakukan kepada murid-murid kita ketika murid kita mengalami permasalahan. Artinya budaya-budaya positif itu alhamdulillah telah dijalankan di SMA 1 Ranah Pesisir, dan bagaimana guru membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, dan itu telah dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru dan CGP yang ada di SMA 1 Ranah Pesisir. Besar harapan saya sebagai wakil tentunya praktek baik yang telah dilakukan oleh CGP ini tetap konsisten dilakukan dan selalu mengimbaskan ilmu-ilmu yang ada di modul CGP ini sehingga tujuan akhir dari pendidikan guru penggerak ini tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Semua orang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebijakan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang disepakati. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya atau bertanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain atau saling menghormati. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai atau komitmen. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan keamanan atau saling menghormati. Yang kelima, bergantian atau menunggu giliran atau berempati. Kaitan tampak seperti atau tidak tampak seperti bersikap positif. Tampak seperti datang tepat waktu, menghormati dan bekerja sama, mentaati peraturan, bertutur kata dengan sopan dan santun. Tidak tampak seperti sering terlambat, tidak menghormati dan tidak mau bekerja sama, tidak mentaati peraturan, bertutur kata dengan tidak sopan dan kasar. Kaitan tampak seperti atau tidak tampak seperti percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Tampak seperti menghargai pendapat orang lain, memberikan kesempatan untuk bertanya dan memberi saran, meminta maaf jika melakukan kesalahan, meminta izin jika meminjam barang, mengembalikan dan menaruh barang pada tempatnya, meminta izin ketika masuk dan keluar ruangan. Tidak tampak seperti tidak menghargai pendapat orang lain, memotong atau menyela pembicaraan orang lain, tidak peduli dengan kesalahannya, meminjam barang tanpa izin, menaruh barang sembarangan, masuk dan keluar ruangan tanpa izin. Setiap anggota kelas melakukan tugas. Terdengar, bolehkah saya bertanya? Bolehkah saya meminjam? Bolehkah saya berpendapat? Mari kita lakukan bersama-sama. Bagaimana kabarmu hari ini? Terima kasih. Yang terlihat, berpakaian rapi dan sopan dalam berbicara, datang tepat waktu, gemar bekerja sama, bertanggung jawab. Berperilaku, menghormati orang lain, berani menyampaikan pendapat, sopan dan santun ketika bertemu, dan meminta izin ketika meminjam barang. Kegiatan tugas guru dan tugas murid. Guru tugasnya mengajar, membimbing dan memotivasi siswa, mengevaluasi pembelajaran, memberikan nilai, menjelaskan dan menjawab pertanyaan. Guru tugasnya bukan menyakiti murid,
membentak murid, menghukum murid, membuli murid, memaksakan kehendak murid. Murid tugasnya belajar, mengerjakan tugas dengan semangat, disiplin, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Murid tugasnya bukan menyakiti teman, membuat masalah, membuli teman, melanggar peraturan sekolah, membuang sampah sembarangan. Klap klap, bom bom, klap klap, sap. Klap, klap, klap klap, bom bom, klap, bom bom, sap. Klap, klap, klap klap, bom, klap, bom bom, klap klap, bom bom, sap. Harus bikin dulu yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama artinya juga dengan kesepakatan. Nah, apa-apa yang boleh nanti kita lakukan di kelas ini, apa-apa yang tidak boleh. Nah, untuk itu ini ada kertas, nanti kalian isi kertas ini semuanya, apa yang boleh dilakukan di kelas ini nanti, apa yang tidak boleh dilakukan di kelas ini nanti. Paham? Paham. Sekarang kertasnya ya. Nah, itu juga harus ada nanti dalam keyakinan kelas nanti. Satu cukup? Satu aja. Nah, satu masing-masing kalian satu, nanti mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nanti kita cari kesepakatannya di depan. Kalian tempel. Yang udah siap, boleh dikumpul. Masing-masing kalian bikin satu aja, jangan terlalu banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya Hijrah Afifah dari kelas 11 F1. Kali ini saya mengambil mapel pilihan yaitu matematika peminatan. Nah, di matematika peminatan ini kami sebelum belajar kami membuat yang namanya kesesuaian kelas. Kesesuaian kelas itu dibentuk dengan secara bersama dan ditandatangani juga bersama dan disetujui pula secara bersama-sama. Dengan dibentuknya kesesuaian kelas ini, membuat saya menjadi lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan, terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh ibu guru kepada saya, dan juga saya lebih merasa disiplin saat masuk ke kelas dan mengerjakan tugas pun lebih tepat waktu. Dan di saat di kelas pun saya merasa nyaman karena semua anggota kelas mengikuti kesesuaian yang telah diberikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.